Duh, canda. Pas aku noleh ke belakang, tiba-tiba tau gak gue nabrak apaan? Pas aku noleh ke belakang, aku nabrak patung yang, sorry ya, ini patung bukan orang, patung. Dia itu kayak tangannya tuh udah gak ada. Jadi patung yang tidak sempurna gitu. Tapi dia kayak berpakaian coklat-coklat, dan patungnya tuh patung cowok. Terus abis itu pas aku lihat, aku cuma natap ke arah matanya. Dan ini gak bohong, mata patung itu bener-bener natap ke aku tuh keras banget. Yang kayak natap banget gitu, padahal itu patung. Dan aku ngeliatin aja. Sampai akhirnya ada teman aku yang datang terus disadarin, "Oi Kor." Aku langsung kayak gitu. Terus akhirnya udah tuh selesai. Baliklah aku ke perkemahan lagi. Singkat cerita, udah selesai kemahnya, udah baik-baik saja. Dan malam terakhir itu adalah kita sembahyang. Sembahyang ke kayak tempat sembahyang yang ada di situ. Pas masuk ke gapuranya, aku sama temen yang kebetulan indigo. Nah, salah banget tuh gue. Jalan sama temen indigo. Udah gue takut jalan sama temen indigo. Terus temen indigo gue bilang apa tau gak sih kalian? Ini sungguh di luar dugaan omongannya dia. Dia ngomong kayak gini, "Kor, banyak banget yang ngeliatin kita." Wah anjing. Di situ gue langsung kayak, aduh jangan ngomong kayak gitu dong. Untung gue nggak bisa lihat. Dia bilang, di depan kita mereka pada ngeliatin kita. Hah, siapa yang ngeliatin? Gak ada orang. Soalnya kita sembahyang itu gili-giliran, kayak bergrup gitu. Jadi sedikit-sedikit. Terus aku jalan sama dia. Terus yang kayak, "Awas Kor, jangan sampai nabrak, bilang permisi," gitu. Aduh, nabrak siapa? Masalah gue nggak bisa lihat nih. Gue kan nggak bisa lihat. Terus di depan tuh yang kayak kosong, gue nggak ngeliat ada siapa-siapa. Akhirnya ya udah sembahyang. Terus aku keluar. Udah selesai. Keesokan harinya aku pulang. Nah, disinilah kejadiannya. Pas aku pulang, semenjak aku pulang dari situ, setiap malam aku selalu mimpi didatengin sama si patung yang nggak ada tangan. Aduh merinding. Si patung yang nggak ada tangannya, yang pakai baju warna coklat-coklat itu. Dan setiap malam ya, ini nggak bohong, setiap malam aku kan tidur sama papa mamaku. Kalian tau gak sih tempat tidur yang ada atas ada bawahnya gitu? Ada kasur atas, kasur bawah. Nanti kasur bawah ini bisa dimasukin ke dalam lagi. Kalau mau tidur tinggal diseret keluar. Tahu kan kasurnya kayak gitu. Nah, papa mamaku tidur di bawah, aku di atas. Ini waktu aku masih dulu banget nih, waktu masih sekolah. Tiba-tiba ya, setiap hari tuh aku selalu melakukan hal-hal aneh. Pertama, aku tuh tidur dengan posisi kaki aku naik ke atas, tangan aku juga naik ke atas. Jadi aku kayak gini, kayak gitu tidurnya. Jadi kayak ketarik ke atas gitu kaki, dan jadi kayak gini, tangan aku naik ke atas, kaki aku juga naik ke atas, kayak gini banget persis. Terus mama papa aku kan bingung kan, dibangunin, aku nggak kebangun. Sampai akhirnya dibangun lagi kayak, bangun. Akhirnya pas aku kebangun, aku cuma nanya, "Kenapa?" Aku nggak sadar apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sering banget mimpi tiba-tiba kayak aku ada di dalam sebuah peti hitam gitu. Itu serem banget, yang itu serem banget. Terus yang ketiga, aku juga sering mimpi, ini yang paling serem. Ini bukan mimpi, tapi aku ngelakuin. Jadi kan ada kayak bantal guling. Aku ngambil bantal gulingnya itu, tapi dalam kondisi aku merem. Aku itu ya ngasih bantal guling itu ke papa aku. Terus aku bilang, "Pak, di mana tanam ini?" Papa aku langsung kayak, "Hah? Tanam apa?" "Ini, tanam pocongnya ini." Wah gila, itu aku merinding banget. Aku awalnya gak percaya, karena aku gak sadar waktu aku ngelakuin itu. Aku diceritain sama papa aku pas udah kebangun, kayak, "Ngapain tadi kayak gini, ngapain tadi kayak gitu?" "Emang ngapain?" "Ya ngelakuin ini," diceritain lah. Terus juga aku tuh kayak
bertingkah kayak hewan gitu loh pas tidur. Jadi aku kebangun, terus aku posisinya kayak yang merangkak gitu, merangkak di atas kasur. Itu aku sering kayak gitu. Itu aku Vitamin D, protein, dan kalsium. Vision Zai Combo Keji. Buka aplikasi MyXL dan bikin circle kamu sekarang. lanjut. Maaf ya iklan. Nggak premium YouTube gue, maaf. Nah, terus pas udah banyak kejadian-kejadian itu, akhirnya aku pun dibawa ke orang pinter. Di situ aku ditanyain, ini anak saya kenapa ya kok kayak begini? Dan juga aku setiap sakit aku selalu kambuh kayak gitu. Itu udah berbulan-bulan. Sampai akhirnya baru ditanyain. Nah, pas ditanyain, dibilanglah kalau ternyata ada yang ngikutin aku dari lokasi aku kemah. Jedeng deng 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 deng. Di situ aku benar-benar shock banget, yang kayak what the, hah? Masa iya sih? Sampai akhirnya aku kayak disembahyangin, aku didoain yang baik-baik, terus dikasih kayak semacam apa gitu, katanya taruh di depan kamar, ditaruh di sekitar rumah dan sebagainya. Semenjak itu hilang. Sampai sekarang udah nggak pernah kayak gitu lagi. Jadi pelajarannya adalah hati-hati kalau ke tempat baru, karena kita hidup berdampingan sama mereka. Apalagi buat kita yang nggak bisa ngelihat, kita nggak pernah tahu kapan kita ngeganggu mereka, nyentuh mereka, mungkin nginjek kakinya atau gimana. Gue juga nggak ngerti, jadi selalu bilang permisi. Kalau di Bali selalu bilang nyelang margi namanya, nyelang margi gitu kalau ngelewat ke tempat-tempat baru. Terus ya kayak gitulah pokoknya. Sampai akhirnya sekarang udah nggak pernah kayak gitu lagi sih. Udah baik-baik saja, Astungkare ya, baik-baik saja. Abis deh ceritanya.